Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini kelompok satu. Saya Edward dari Ketua Kelompok satu. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah hasil proyek kami, yaitu analisa sistem penjualan pada toko Anugrah Parabot. Sebelumnya kami perkenalkan nama kami. Di sini ada saya Edward dan ada Varian Arif, ada Sekarayu Ardiawati, ada Ayu Sapiti dan Diana Yunita. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman satu kelompok atas kerjasama dan kekompakannya, serta Bapak Ahmad Munawar Mkom selaku pengampu materi studi metode penelitian kelas 12 4D07 Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika, dan semua pihak yang telah memberikan saran serta kritik bantuan selama menyelesaikan tugas KKP kami adalah analisa sistem penjualan barang di toko Anugrah Parabot. Oke, kami menyadari masih banyak kekurangan dalam menyelesaikan makalah ini, baik dari segi materi maupun pengajiannya. Untuk itu, saran serta kritikan yang membangun dari dosen dan rekan-rekan sangat diharapkan guna memperbaiki makalah ini. Oke, langsung aja. Next. Di sini latar belakang masalah ini yaitu kemajuan teknologi menurut segala sesuatu kemajuan teknologi menuntut segala sesuatu pekerjaan manusia yang masih manual dan kurang efisien dapat dilakukan dengan teknologi yang maju pula. Pekerjaan yang dilakukan secara manual sebaiknya lebih ditingkatkan lagi menggunakan sistem komputerisasi, membantu menyelesaikan pekerjaan yang semula masih dilakukan secara manual. Toko Anugrah Parabot merupakan salah satu toko yang proses jual belinya masih menggunakan sistem manual. Pada proses penjualan barang biasanya masih ditulis pada buku penjualan atau nota saja pada proses mengetahui stok barang yang ada. Di gudang juga harus mengecek satu-satu. Jadi di sini belum begitu terkomputerisasi, di sini semua masih serba manual. Oke, selanjutnya tujuan dan manfaat pada proyek ini, kami membantu metode penelitian dari toko Anugrah Parabot ini mempermudah proses pelaporan stok barang atau inventory, stok barang inventory itu atau inventory, serta mempermudah pembuatan laporan penjualan, serta dapat mengubah sistem manual menjadi komputerisasi. Metode penelitian dari hasil kami ini yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode studi literatur. Jadi seperti ini tujuan, manfaat, dan metode penelitian kami. Selanjutnya ruang lingkup akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Fitri. Saya di sini akan mempresentasikan tentang ruang lingkup. Yang pertama ada perancangan sistem penjualan ini nantinya akan membahas tentang transaksi pembelian, transaksi penjualan, data barang, dan serta data retur jika ada. Yang kedua, dalam sistem informasi ini nantinya tidak memakai tentang laba dan rugi. Dan yang ketiga, tanggung jawab kehilangan barang, yaitu tanggung jawab dari staf gudang. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang peralatan pendukung atau tools system. Activity diagram sendiri itu ialah diagram yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu alur proses bisnis yang langkah-langkahnya menggunakan use case atau metode objek. Nah, di sini toolsnya tersendiri juga ada initial state atau yang disebut dengan menggambarkan awal dari sebuah proses. Yang kedua ada state. State itu adalah segi empat bersudut tunggal menggambarkan sebuah kegiatan atau bentuk yang perlu dilakukan. Yang ketiga ada control flow, yaitu menggambarkan sasaran yang mengawali kegiatan. Yang keempat ada transition atau join, yang merupakan bar sinkronisasi di mana kegiatan dapat dilakukan secara paralel. Yang kelima ada transition join atau merupakan bar
asosiasi di mana dua aktivitas yang mempunyai tujuan yang sama dan tujuan dari keduanya digabung menjadi satu. Nah, yang keenam ada decision, merupakan sebuah kegiatan keputusan. Yang terakhir ada final state, yaitu menggambarkan akhir dari sebuah proses. Selanjutnya juga ada analisis sistem berjalan, yaitu ada tinjauan perusahaan, yang dimana pada tinjauan perusahaan ini akan dilakukan berbagai macam penelitian perusahaan, di mana perusahaan dapat meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta bidang usaha apa saja yang ditekuni dalam perusahaan yang sedang kami buat proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekarayu Ardiawati dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan. Toko Anugrah Prabot yaitu suatu usaha perdagangan yang menjualkan berbagai macam peralatan dan perlengkapan rumah. Toko Anugrah Prabot berdiri pada tanggal 20 Oktober tahun 2000 yang beralamatkan di Jalan Pramukaraya nomor 18, Kayu Manis Utara, Matraman, Jakarta Timur. Toko ini mempunyai 10 orang karyawan, di mana setiap karyawan ditempatkan di counter cabang. Toko Anugrah Prabot ini menerapkan moto pembeli adalah raja, yang dimana setiap karyawan harus menunjukkan rasa hormat dengan senyum, sapa, dan salam terhadap pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur sistem berjalan. Untuk toko Anugrah Prabot sendiri, mereka mempunyai tiga poin penting dalam prosedur sistem berjalan. Yang pertama, prosedur pemesanan barang. Yang kedua, prosedur pembayaran barang. Dan yang ketiga adalah prosedur pembuatan laporan penjualan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang struktur organisasi, yang dimana merupakan suatu kerangka dalam manajemen perusahaan atau organisasi agar suatu perusahaan atau organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan pertama kali berdirinya suatu organisasi atau perusahaan. Di sini ada tabel strukturnya untuk toko Anugrah Prabot sendiri. Yang pertama itu pasti ketua, dan di sini ketuanya yaitu kepala toko. Untuk wakil di sini ada asisten kepala toko, dan di bawah kepala toko itu ada karyawan toko dan kasir, dan yang terakhir adalah pembeli dan pelanggan. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrian Arif, saya dari anggota kelompok 1. Saya ingin menyebutkan beberapa spesifikasi dokumen masukan. Yang pertama ada spesifikasi bentuk masukan, yaitu ada nama dokumen, sumber, tujuan, media, jumlah, frekuensi, dan bentuk. Spesifikasi bentuk masukan itu ada nama dokumen, sumber, dan tujuan. Spesifikasi dokumen keluaran sama persis juga, penulisannya ada nama dokumen, sumber, tujuan, jumlah, frekuensi, dan bentuk. Dan spesifikasi bentuk keluarannya ada nama dokumen juga, sumber, tujuan, media, jumlah, dan bentuk. Selanjutnya, permasalahan pokok. Yang pertama, sistem penjualan barang yang masih menggunakan cara manual membuat proses pembelian masih kurang efektif dan efisien. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Yang ketiga, sistem penjualan yang masih tergolong menggunakan transaksi manual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Ayunita dari kelompok 1 dengan nomor NIM 12182068. Di sini saya akan melanjutkan slide berikut, yaitu pemecahan masalah. Di sini ada dua bagian, yaitu analisa umum dan analisa kebutuhan. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dari hasil pembuatan aplikasi penjualan barang, dapat dilihat bahwa pengelolaan data menggunakan sistem manual sangat tidak efektif dan tidak efisien untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Penggunaan sistem baru dengan berbasis komputer, khususnya dengan software aplikasi PHP Admin dan MySQL, diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Karena sistem komputerisasi mempunyai banyak keuntungan, terutama dalam hal pengelolaan data. Selanjutnya, saran.
Pada dasarnya, sistem penjualan yang berjalan pada toko Anugrah Perabot ini dirasa kurang efektif dalam memberikan pelayanan kepada pembeli atau pelanggan yang bertransaksi di toko tersebut, dan kemungkinan besar bisa terjadi kesalahan dalam proses transaksi jual beli. Maka saran yang dapat kami berikan kepada toko Anugrah Perabot yaitu yang pertama, membuat sistem penjualan secara online agar lebih cepat dan efektif dalam bertransaksi. Yang kedua, membuat sistem online maka penjualan pun bisa berkembang lebih baik dan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Saya rasa cukup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.